Kalian tahu tentang Li Ka-shing? Li Ka-shing merupakan salah satu orang terkaya di dunia pada saat ini. Kisahnya itu sangat inspiratif, di mana dia itu memulai dari nol banget, sampai dia menjadi seorang konglomerat pada saat ini. Penasaran kisahnya seperti apa? Saksikan sampai habis. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Li Ka-shing, itu banyak hal yang kita bisa bicarakan. Cuman sumbernya di sini kita ambil dari Wikipedia dan juga dari Forbes. Nah, Li Ka-shing sendiri kisahnya dimulai dari dimana beliau lahir di Tiongkok tahun 1928. Pada saat itu adalah zaman dimana banyak perang lah. Nah, beliau dengan keluarga itu berpindah ke Hong Kong. Nah, berpindah ke Hong Kong tersebut bukan semata-mata hidup jadi ringan, tapi ternyata malah banyak hal yang mesti dia hadapin. Bahkan di usia 15 tahun, dia harus putus sekolah. Kebayang mungkin teman-teman atau adik-adik sekarang yang ada nonton, atau bapak dan ibu, ya mungkin 15 tahun masih bisa bersekolah, tapi ternyata Li Ka-shing itu dia harus putus sekolah di 15 tahun. Dan tidak hanya itu, ayahnya juga meninggal, ya. Dan dimana setelah itu juga membuat dia juga sedih. Dan tentunya setelah itu dia harus bekerja selama 16 jam dalam sehari, ya, di pabrik plastik. Kita banyak yang mengeluh juga kerja 8 jam udah capek, udah lelah. Tapi Li Ka-shing dia bekerja 2 kali lipat daripada rata-rata orang, ya. Nah, sebenarnya kisah-kisah ini menandakan bahwa Li Ka-shing sendiri itu tidak mudah dalam perjalanan hidupnya sebelum dia menjadi seperti saat ini, ya, konglomerat, ya. Nah, akibat mungkin dia banyak belajar, kehidupan dia yang ditempa itu juga tidak mudah, ya. Li Ka-shing di usia 22 tahun dia mencari opportunity dan dia belajar bisnis. Nah, di 22 tahun tersebut dia meminjam uang yang kemudian dia membuka sebuah pabrik plastik yang bernama Chung Kong, ya. Nah, Chung Kong ini sendiri itu ternyata perlahan karena kegigihan dia seorang yang oportunistik, ya. Dan akhirnya dia bisa mengembangkan produknya itu sampai ke Eropa. Tidak hanya itu, kisah dari Li Ka-shing ini sendiri juga berlanjut di tahun 1960-an, di mana terjadi krisis pada properti. Jadi properti pada saat itu lagi nggak bagus lah. Tapi Li Ka-shing sendiri itu tidak panik. Dia itu malah justru melihat ini kesempatan nih untuk masuk berbisnis di properti atau investasi di bidang properti. Ternyata keputusan dia pada saat itu adalah tepat, di mana dia menjadi orang besar setelah itu. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa lihat, ya. Terus berlanjut kisahnya. Kisahnya itu berlanjut di sekarang ini. Sekarang ini dia itu punya namanya CK Hutchison Holdings, di mana perusahaan ini sudah beroperasi di 50 negara dan dia memiliki kekayaan itu lebih dari 30 miliar US dollar atau 30 billion US dollar lebih, ya. Kalau menurut Forbes berdasarkan data saat ini itu 37,5 billion US dollars. Itu banyak banget, ribuan lebih dari ratusan triliun, ya, teman-teman semua. Tapi lihat perjalanan itu tidak mudah, ya. Dan yang membuat istimewa itu bukan kekayaannya, melainkan kalau menurut aku pribadi itu adalah dari segi dimana dia bisa melihat kesempatan di saat marketnya lagi turun. Di situ dia malah berbisnis atau invest. Kalau kita kaitkan dengan investasi reksadana, kita lihat marketnya lagi turun nih, orang pada panik. Nah, justru itu saatnya dimana kita mulai berinvestasi. Dan ketika marketnya balik lagi normal atau pada saat bullish trend, maka hasilnya itu akan jauh lebih optimal. Nah, tentunya dari kisah ini kita bisa relatekan kepada investasi di reksadana juga.
Jadi kalau teman-teman sekarang setelah ini tertarik untuk berinvestasi reksadana di Ciptadana Asset Management, itu cek aja link di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa pergi aja ke situ dan kamu bisa melanjutkan proses untuk berinvestasi reksadana buat masa depan kamu. Nah, dari kisah hari ini, apa yang bisa kita semua pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah dari segi di mana Lee Ka-shing ini adalah bukan orang yang tadinya kaya raya banget gimana ya, tapi orang yang mulai dari nol. Dimana dia tuh punya keberanian, dia punya kegigihan, dengan keterbatasan dia tetap maju. Dan di situ akhirnya sekarang menjadikan dia seseorang yang inspiratif. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah kisah ini sangat inspiratif? Komen aja di kolom komen di bawah ini. Dan kalau kamu merasa video ini sangat bermanfaat dan cocok untuk kamu share ke teman-teman atau keluarga kamu coba share aja ya, dan bantu Ciptadana Asset Management untuk jauh lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.